Kami acara IPDMIP telah dilaksanakan dari tahun 2018 sampai sekarang. Alhamdulillah Bu. Ini besar sekali manfaatnya Bu. Soalnya inovasi teknologi pertanian dari masa ke masa berkembang pesat Bu. Kalaulah kita kiranya nggak ikut, mungkin kita ketinggalan kereta Bu. Tinggal di belakang jauh sekali. Yang jelasnya masalah Jarwo. Dulunya kita dicanangkan di Tanjung Durian sama Talang Kuning, dicanangkan Kampung Jarwo. Tapi adalah hal-hal yang menghalangi, maksudnya tidak tertuntaskan soalnya pembangunan irigasi hari itu sedang berlangsung. Tapi di hulunya ada kendala banjir, jadi sehingga air tidak dapat masuk ke daerah pertanian kami. Begitu juga di Talang Kuning Bu, Pak, itu kan Pak Kabit. Jadi ini mungkin di lain waktu, insya Allah bisa lagi kita terapkan. Ini semangat petani yang Kampung Jarwo ini mungkin kita support lagi. Selama ini udah habis, nggak ada lagi persoalannya sekarang. Bukan sawah Jarwo lagi, sekarang apa jagung Jarwo namanya lebih. Udah beralih, dulunya kita carikan pertanian padi Jarwo, sekarang udah berolah jadi jagung Jarwo. Itulah kendala sementara, itulah keadaan sekarang daerah kita. Jadi kami dari Tanjung Durian yang namanya petani. Petani ini kata asalnya kan dari tani. Tani, kalau T tanah, A-nya air, N-nya nur, berarti matahari, bisa juga nur ilahi. I-nya ilmu, jadi petani, air, tanah, ilmu, nur ilmu. Kalau sudah ada tanah, ada air, itu berarti sawah kan Pak ya? Sawah itu betul Bu? Kalau ada areal tanah, ada air berarti namanya sawah. Ya kan? Bisa juga kolam. Minat tani ya kan Pak? Bisa juga. Jadi nur itu cahaya. Berarti cahaya memerlukan itulah untuk tanam tanaman. Ilmu itulah kita dapat selama ini adanya program IPDMIP, itulah SL. Disitulah kita menimba ilmu. Ada pepatah, tunturlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jauh Bali kan? Kita nggak sempat, kita nggak punya modal. Jadi marilah kita ikut SL. Situ ada ilmunya. Nggak usah ke negeri Cina Pak Kabit. Nggak usah kan? Nggak punya modal. Ada di sini. Jadi kita ayolah kalau ada SL. Semangat terus. Di situ kita nggak punya apa-apa, malah kita dikasih jangan makanan atau minuman atau hal yang lain. Kita dapat ilmu, kita tertolong, kita punya ilmu. Nggak usah ke tempat yang mana-mana. Jadi alhamdulillah sekali-kali mengucapkan program pemerintah IPDMIP-nya Bu, Pak Kabit. Ini alhamdulillah sekali Bu, besar manfaatnya bagi petani kami. Mungkin petani lain aku nggak tahu juga Bu. Ini pengalaman kami, iya kan? Pengalaman kami di Tanjung Durian sama Talang Kuning. Jadi yang tadi namanya itu tanah, air, nur, ilmu. Itu dalam programnya itu kan pertanian yang serba modern sekarang Bu ya kan? Pertanian yang serba modern. Kalau kita rasanya nggak ikut SL berarti kita ketinggalan kereta jauh betul. Soalnya inovasi pertanian dalam Jarwo ini bertanam padi di selang-selingi satu baris atau lebih, diberi satu barisan kosong. Dengan catatan tanaman barisan pinggir dirapatkan. Jangan Jarwonya enggak dirapatkan di pinggir, itu nanti mengurangi populasi tanaman. Ya kan? Yang SL kan begitu, informasi dari ibu-ibu kita pemateri kita kan. Yang Jarwo ini tanaman pinggir ditambah rapatkan. Kalau 25 ukurannya, kalau tanaman pinggirnya dibagi separuh jadi 12 berapa? 12,5. Jangan dibuat 225, itu mengurangi populasi tanaman, berarti mengurangi tingkat hasil kita dalam panen. Sementara ini Jarwo ini kan kalau kita belum tahu ini mengurangi jumlah populasi tanaman. Itu sementara gambaran dalam otak kita kan. Masa dikasih jalan kosong, dikemarakan yang satu baris. Nyatanya tidak. Itu dipindah bariskan ke pinggir tanaman. Bisa malah bertambah satu baris lagi. Itu makanya menambah populasi tanaman, berarti menambah tonasi hasil kita dalam panen. Udah paham ibu-ibu semuanya yang peserta SL dari Ranah Batahan?
juga dari Tinali. Apakah SL-nya sama juga dengan kami, Bu? Pak? Tanya lagi, apakah sama atau berbeda, Bu? Alhamdulillah. Itu Ibu. Ibu dari Ibu Chandra ya. Terima datang, Bu. Terlambat Pak kami tadi. Iya. Jadi kami dari SL ini dulunya kami tanaman konvensional. Secara acak, secara apa namanya itu? Kampung malah dulu. Sudah datang SL ini kami buat jarwo, alhamdulillah. Dari dulunya 4,5 sampai 5 ton per hektar, alhamdulillah ada yang mencapai 6 sampai 7 ton dalam 1 hektar. Itu perkembangannya bagus sekali. Makanya penduduk atau petani-petani yang ikut SL banyak yang menerapkan. Makanya itulah dulu dicanangkan kita kampung Jarwo. Banyak yang kepengen begitu. Tapi itulah kendalanya. Sampai saat ini belum tercipta kampung Jarwonya. Pak Jarwonya sudah berangkat, tinggal kampungnya, Bu. Itu Pak Jarwonya dulu, IPDP yang itu, Bu. Itu Pak itu dulu. Jadi Pak Jarwonya berangkat, nggak tinggal kampungnya. Sampai sekarang nggak ada jadi padi, jagung jadinya. Alhamdulillah ada lagi ibu-ibu yang membuat nanti untuk kampung Jarwo kami ya Pak Kabir. Ya tolong nanti dapatkan pagi sampai ibu-ibu sama ekor lagi, biar kita canangkan lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau air kita stabil, kalau pembangun drainasinya stabil, insya Allah Pak. Tolong nanti kita kondisikan kembali. Kami berharap sekali nanti Pak yang dibilang Ibu Pohon tadi, mudah-mudahan dalam irigasi ini normal lagi. Amin. Soalnya petani semuanya sini kebiasaannya Pak makan nasi bukan jagung Pak. Sekarang 3 MT sudah kelewat gitu, jadi orang udah beli semua beras. Mahal, tambah mahal lagi. Jadi ini mudah-mudahan ada perhatian dari pihak-pihak terkait biar semuanya lancar. Itu doa kita bersama dan kami minta tolong sama ibu yang di kabupaten. Mudah-mudahan Bu ya Bu, kita doa bersama Bu ya. Terlaksana lagi pertanian di kampung kita. Pengalaman yang laginya yang Jarwo ini, kalau memang kita tim Jarwo ini, kalau cuma pola tanamnya kita buat, kalau enggak kita barengi dengan pemupukan yang berimbang, cara pembasahan hama, semuanya hampir bisa gagal juga. Jangan cuma teknologinya, sistemnya kita terapkan, tapi pengandalian hama secara terpadu harus juga, pemupukan berimbangnya harus juga. Itu kan kita semuanya dapat dari SL Pak, kami dari SL. Tapi kadang-kadang petani ini cuma kadang dia dapat nggak diterapkan. Kami sebagai penggiling swadaya sering kami bilang, siapa lagi yang memberi contoh selain orang yang peserta SL? Itu yang sering kami bilang Pak. Kita mulai dari kita dulu, baru kita bilang tetangga kita, apa betul atau enggak. Sementara kita belajar nggak pernah kita buat, berarti itu sama aja bohong kan? Kita nyuruh orang kita nggak pernah buat, berarti percuma juga. Jadi pengalaman kami selama ini di SL yang dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan, masih ada lagi Pak untuknya ke belakang nanti. Insya Allah. Jadi kalau terus aku harap sebagai saya penyuluh swadaya itu kita digiatkan terus. Ya, ini jangan kita mundur. Ini sesuatu hal yang besar dalam masalah pertanian. Inovasi terbaru dalam teknologi pertanian semakin lama semakin canggih. Banyak sekarang yang tidak ketinggalan dalam masalah pengantisipasian ini obat-obatan kimia. Dalam SL kita pernah diajarkan PESNAP, pestisida nabati. Jadi kalau kita nggak buat, berarti kos untuk biaya pertanian kita besar nanti Pak. Nggak imbang dengan hasil penjualan nanti, nggak imbang. Udah jauh sekarang berubah. Harga pupuk mahal, harga obat-obatan begitu mahal. Kita juallah beras padi kita, gabah kita, nggak ada untungnya. Bisa-bisa kita kerugian. Iya kan Bu? Para petani juga iya kan, apa ada perbedaan besar harga kita untuk kita nanti. Tapi saya kali-kali kan nggak seberapa, bisa-bisa di kosong-kosong. Tinggal lagi cuma ini makanan, itu berarti beruntung. Makanan nggak perlu kita hitung nilai ekonominya, kalau makan dulu udah aman perut, semuanya bisa beres. Iya kan Pak? Kalau petani kalau sudah makan bisa semua beres, nggak ada masalah. Semuanya bisa kita kondisikan. Jadi itulah pengalaman yang satu lagi dalam belajar SL ini yang PESNAP tadi mengatasi kelangkaan bahan kimia baik racun baik pupuk, itulah pupuk organik juga.
pupuk buatan. Ini dalam pupuk buatan ini kita kan diajarkan. Jadi tolonglah kita Biasanya dari daun mengurangi sisa, biaya kos dalam masalah daun pertanian sirih, kita. Yang pestisida nabati juga diekstrak sudah dengan di airnya diajarkan. kan. Walaupun enggak cepat-cepat, tapi berfungsi betul. Kalau yang di kimia secara langsung cepat, tapi kimia ini lama-lama hewan apa itu bisa kebal, tambah lama, tambah besar produksi apanya, dosis untuk mematikan hewan. Ramah lingkungan enggak lagi, bisa kita nanti residu pestisida mengurangi kesehatan kita. Banyak kejadian di tengah masyarakat. Penyemprotan berdosis tinggi kimia, sementara tidak pakai masker. Itu kalau nyemprot itu sampai kayak asap, pakai sprayer yang halus Pak ya, itu partikel-partikel udara itu menyatu dengan itu racun itu yang kita hirup semakin ganas masuk ke dalam paru-paru kita. Kalau semprot langsung kasar itu enggak terbang. Inilah yang bahaya sekali residu pestisida. Itu enggak tergambar sama sekali Pak. Bahaya kali keselamatan jiwa kita. Efeknya 10-20 tahun akan datang. Itu efeknya ibu-ibu. Jangan kita asik bertani, racun kita makan terus. Nah, apalagi pupuk makanan padi kita dikinakan semua. Bagaimana organ-organ saraf kita 20 tahun akan datang? Apa kita masih bisa berdiri atau gimana? Aku belum tahu jawabannya. Yang jelas residu pestisida sangat berbahaya. Jadi saran pengalaman juga dari kami petani, kalau nyemprot wajiblah pakai masker. Jangan waktu COVID aja. Ini lebih ngeri dari COVID. Iya kan Pak ya? Yeah. 20 tahun 10 tahun baru bereaksi. Kalau COVID kena sekarang bisa diobati. Ini berangsur-angsur saraf kita mati. Jadi kita lumpuh total. Itu pengalaman dari kan kalau nggak bagus